Iza ingin mempresentasikan mengenai metodologi penelitian. Yang pertama, apa itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian adalah proses atau cara untuk mendapatkan atau mengumpulkan data yang nantinya akan data tersebut digunakan untuk penelitian. Adapun tujuan penelitian itu yaitu untuk mendapatkan pengetahuan baru dalam beberapa bidang. Yang kedua, untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Yang ketiga, menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Mengapa kita dapat pengetahuan baru dalam beberapa bidang? Dikarenakan jika kita ingin melakukan penelitian, tidak seharusnya di bidang kita, bisa di bidang lain maupun mengombinasikan di bidang kita sendiri dengan di bidang yang lain untuk mengembangkan pengetahuan yang telah ada. Di dalam beberapa penelitian, banyak para peneliti yang melihat penelitian-penelitian yang lalu, melihat kekurangan-kekurangan dan melihat apa-apa saja yang bisa ditambah atau direvisi dari penelitian-penelitian yang telah ada untuk menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Manfaat metodologi penelitian. Yang pertama, mampu menyusun karya tulis yang baik, memahami tujuan penelitian dari riset atau penelitian, mampu menilai hasil penelitian yang telah ada. Mampu menyusun karya tulis yang baik, di sini kita meneliti diharuskan untuk menulis karya tulis yang baik yang dapat bermanfaat banyak orang. Memahami tujuan penting dari riset atau penelitian. Mampu menilai hasil penelitian yang telah ada. Mengapa harus melakukan metodologi penelitian? Yang pertama, kesadaran keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Yang kedua, pemenuhan rasa ingin tahu. Yang ketiga, pemecahan masalah. Yang keempat, pemenuhan pengembangan diri. Jika kita melakukan sebuah penelitian, kita dapat mengembangkan diri kita, menyelesaikan masalah yang ada, pemenuhan rasa ingin tahu, keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman. Kita bisa dapat semuanya yang ada di situ jika kita melakukan penelitian dengan baik. Konsep penelitian. Tujuan dari semua metodologi penelitian adalah untuk menjelaskan, memprediksikan, atau mengontrol fenomena. Tujuan ini didasarkan pada asumsi bahwa semua perilaku dan kejadian adalah beraturan dan bahwa semua akibat mempunyai penyebab yang dapat kita ketahui. Klasifikasi penelitian. Yang pertama, pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif itu yaitu prosesnya cenderung ke induksi. Mengapa demikian? Karena penarikan kesimpulannya diambil dari data lapangan sehingga menjadi sebuah teori yang baru. Pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang prosesnya cenderung ke deduksi, yaitu dari teori menjadi data di lapangan. Penarikan kesimpulannya diambil dari teori si peneliti dan nantinya akan diuji dengan data yang ada di lapangan. Metode penelitian. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan ke orang-orang banyak yang nantinya akan penarikan kesimpulannya diambil dari survei-survei tersebut yang nantinya akan dapat menyelesaikan masalah para orang-orang itu. Penelitian ex post facto adalah penelitian yang meneliti peristiwa yang telah terjadi, yang nantinya kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang terjadi sehingga peristiwa itu terjadi. Penelitian eksperimen
adalah sebuah penelitian yang melihat variabel pengaruh dan perubahan terhadap variabel tertentu dengan variabel yang lainnya. Penelitian naturalistik adalah penelitian yang objeknya bersifat alamiah dan penelitian tersebut sebagai kuncinya. Penelitian kebijakan atau policy research adalah penelitian yang melihat masalah-masalah mendasar sosial yang nantinya akan menjadi sebuah kesimpulan yang dapat menyelesaikan masalah sosial tersebut. Penelitian tindakan atau action research adalah penelitian perorangan atau perkelompok yang ingin melakukan sebuah perubahan yang menjadi lebih baik, yang nantinya akan membuat orang-orang tersebut menjadi yang baik, perubahan yang baik. Penelitian evaluasi adalah penelitian yang bisa disebut penelitian, bisa disebut evaluasi. Penelitian sejarah adalah penelitian yang merekonstruksi sejarah di masa lalu yang nantinya akan dibandingkan dengan data yang ada di sejarah dan data yang ada yang sekarang. Jenis kontribusi dan terapan. Penelitian terapan bertujuan untuk memecahkan atau menyelesaikan solusi dari suatu permasalahan pada suatu komunitas masyarakat. Yang kedua, explanatory dan konfirmator. Yang ketiga, deskripsi. Penelitian deskripsi itu bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu masalah sosial yang menjadi objek penelitian. Penelitian korelasi itu sendiri adalah bertujuan untuk mendapatkan data sejauh mana variabel tertentu mempengaruhi atau memiliki hubungan dengan variabel yang lain. Kalau jenis kontribusi eksperimen itu tujuannya adalah untuk mencari serta mendapatkan korelasi-korelasi sebab akibat dengan manipulasi beberapa. Selanjutnya, klasifikasi penelitian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan tujuan penelitian, yang kedua berdasarkan karakteristik masalah, yang ketiga berdasarkan jenis data. Berdasarkan tujuan penelitian itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu terapan dan dasar. Terapan lagi terbagi menjadi 3, yaitu penelitian evaluasi, penelitian dan pengembangan, penelitian aksi. Kalau penelitian dasar itu terbagi menjadi 2, yaitu deduktif dan induktif. Berdasarkan karakteristik masalah terbagi menjadi 6, yaitu penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian lapangan, penelitian korelasional, kausal komparatif, dan eksperimen. Berdasarkan jenis data terbagi menjadi 3, yaitu penelitian opini, penelitian empiris, dan penelitian arsip. Adapun gaya penelitian computing itu terbagi 2, yaitu gaya computer science atau CS memiliki karakteristik penelitian dan isu berhubungan dengan core teknologi dan perbaikan metode. Gaya information system atau ICE lebih cenderung ke arah tentang isu tentang interaksi teknologi dan sosial, termasuk diantaranya mengukur dan menganalisa kesuksesan penerapan teknologi dari sistem informasi. Kontribusi penelitian menurut Bernardson et al. 2008 yaitu berbunyi, research is the activity of a diligent and systematic inquiry or
investigation in an area with the objective of discovering or revising facts, theories, application, etc. Di sini dapat ditarik garis besarnya di sini adalah merevisi atau memperbaiki fakta, teori, maupun aplikasi menjadi yang lebih baik lagi. Komparasi penelitian D3, S1, S2, maupun S3. Dilihat dari 3 aspek, yaitu level kontribusi, bentuk kontribusi, target publikasi. Di sini dapat dilihat di tugas akhir, yaitu level kontribusinya penguasaan kemampuan teknis, yang skripsi itu pengajuan teori, yang S2 pengembangan teori, S3 penemuan teori baru. Bentuk kontribusi D3 yaitu dan S1 itu sama, yaitu implementasi dan pengembangan, S2 perbaikan secara inkremental dan terus-menerus, S3 substansial dan invention. Target publikasi D3 itu tidak ada. Kalau skripsi atau S1 itu seminar nasional, S2 international conference, S3 international journal. Adapun contoh-contoh D3, S1, S2 maupun S3 yaitu yang pertama perbedaan-perbedaannya D3, S1, S2, S3 maupun S3 yaitu yang pertama D3 pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit suka sembuh. Karakternya menguasai skill teknis. S1-nya itu sistem cerdas berbasis neural network untuk prediksi harga saham. Karakternya menguji teori ada software development. S2 maupun S3 itu penerapan algoritma genetika untuk pemilihan arsitektur jaringan secara otomatis pada neural network untuk prediksi harga saham. Karakternya itu mengembangkan teori atau perbaikan metode, ada kontribusi ke teori atau metode. Penelitian yang memiliki kontribusi yaitu yang pertama penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata kuliah. Yang kedua penerapan algoritma genetika berbasis guided local search strategis untuk penjadwalan mata kuliah. Yang ketiga penerapan algoritma C4.5 untuk penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Studi kasus TIMIK XYZ. Yang keempat itu penerapan algoritma C4.5 dengan penghitungan entropi berbasis metode EBC untuk penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu, hanya penelitian dengan kontribusi ke pengetahuan yang bisa menembus jurnal-jurnal internasional terindeks. Perbedaan penelitian D3, S1, S2 maupun S3 yaitu D3 itu atau diploma, tugas akhirnya tujuannya adalah menerapkan sebuah atau satu teori. Penelitian pada tingkat sarjana atau S1 itu tujuannya adalah untuk menerapkan atau menguji sebuah teori. Penelitian pada tingkat S2 yaitu tujuannya mengembangkan teori. Penelitian pada tingkat S3 tujuannya adalah menemukan teori baru dan mempelajari berbagai macam teori. Inilah sumber-sumber dari materi-materi yang tadi, bisa dilihat sumber-sumbernya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika presentasi saya banyak kurangnya dan banyak salahnya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.